Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pada pasal yang kelima ayat yang ke-16 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Renungan pada pagi hari ini saya berikan judul, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ungkapan bersukacitalah senantiasa merupakan kata kerja perintah yang harus dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Mengapa Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk mengusahakan sukacita selalu ada di antara mereka? Untuk kita mengetahui alasannya, maka kita perlu melihat bagaimana awal mulanya. Kota Tesalonika merupakan salah satu daerah pelayanan Paulus. Namun, pelayanan Paulus yang ini berbeda dari tempat-tempat lainnya. Biasanya Paulus akan tinggal di suatu daerah penginjilannya dalam jangka waktu yang relatif lama. Seperti misalnya ketika Paulus melayani di Korintus, ia tinggal kurang lebih 18 bulan untuk mengajar dan membina petobat-petobat baru, sehingga menjadi sebuah sidang penggembalaan. Namun di Tesalonika ini, Paulus hanya memiliki waktu sekitar 3 minggu saja untuk menyampaikan berita Injil dan mengajar orang-orang yang menerima pemberitaannya. Karena Paulus mengalami perlawanan dari kalangan orang-orang Yahudi, sehingga mau tidak mau, Paulus harus meninggalkan Tesalonika sesegera mungkin. Kemudian di pasal 1 dari surat ini kita mendapat sebuah info tentang kondisi gereja yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Memang unik. Jadi untuk waktu yang begitu singkat, Rasul Paulus telah berhasil membangun gereja yang kuat di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Ini merupakan suatu pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu apa maksud dan tujuan Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat di Tesalonika agar bersukacita senantiasa? Mengingat jemaat di Tesalonika sudah bertumbuh imannya secara luar biasa. Apa yang menjadi pergumulan Paulus sehingga ia memberikan beberapa nasihat di akhir suratnya, dan salah satunya adalah bersukacitalah senantiasa. Dalam sukacita yang dirasakan oleh Paulus akibat berita yang ia dengar perihal iman jemaat di Tesalonika, ternyata Paulus juga mendengar adanya tantangan yang dihadapi jemaat di Tesalonika, yaitu penghinaan terhadap pribadi Paulus. Jika kita memperhatikan di pasal 2 dan pasal 3, kita akan membaca bagaimana Paulus sedang mempertahankan integritasnya terhadap berita-berita bohong yang disebar oleh orang-orang yang tidak senang terhadap pemberitaan Injil oleh Paulus. Paulus melakukan pembelaan ini bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan Paulus menyadari bahwa jika reputasinya rusak, maka akan sangat besar kemungkinan jemaat di Tesalonika akan mengalami goncangan. Dan pada akhirnya mereka menolak firman yang Paulus sampaikan. Selain itu di pasal 4 dan pasal 5 bagian awal, di situ kita akan mendapatkan informasi bahwa kehidupan jemaat di Tesalonika adalah kehidupan yang kelam, di mana orang-orang pada saat itu merasa bahwa kehidupan suami istri, kehidupan di dalam bermasyarakat itu adalah kehidupan yang sama dengan kehidupan dunia. Mereka diperhadapkan pada tantangan-tantangan dari luar, bagaimana orang-orang dunia menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari hal ini dapat kita ketahui maksud dan tujuan Paulus memberikan nasihatnya, yaitu agar jemaat kuat imannya. Karena orang-orang yang bersukacita akan memiliki daya juang dan daya tahan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bersukacita. Paulus tahu betapa mudahnya seseorang kehilangan sukacita di dalam hatinya
sekalipun itu orang Kristen, orang yang taat dan tampak kuat imannya. Ketika terjadi masalah baik dari dalam gereja maupun dari luar gereja, itu akan sangat mudah untuk membuat seseorang menjadi kehilangan sukacita. Amsal 18 ayat yang ke-14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki sukacitalah yang mampu bersemangat. Sukacita akan memperkuat imunitas seseorang. Tanpa sukacita, semangat menjadi begitu mudah untuk patah. Tanpa sukacita, seseorang akan begitu mudah untuk kehilangan antusias dalam menjalani kehidupan yang benar. Oleh sebab itu, betapa pentingnya bagi kita untuk terus bersukacita. Apakah satu kebetulan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menempatkan ucapan bersukacitalah pada bagian pertama pada nasihat terakhirnya yang begitu singkat ini? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Paulus menasehati agar jemaat di Tesalonika senantiasa bersukacita. Karena apa? Karena Paulus tahu jika mereka terus bersukacita, akan lebih mudah bagi mereka untuk berdoa, untuk mengucap syukur, untuk bersemangat dan terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa memelihara sukacita yang sudah dianugerahkan bagi kita. Satu hal yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita yang harus kita perjuangkan ini tidaklah berasal dari luar hidup kita, seperti berasal dari beberapa hiburan, kekayaan, makanan, dan lain-lain. Tetapi sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini adalah sukacita yang berasal dari dalam hidup kita. Kenapa dari dalam hidup kita? Karena sukacita ini dianugerahkan, dikaruniai oleh Allah sendiri. Kita tidak perlu mencarinya di atas gunung atau di lembah, di tempat ramai ataupun sepi, melainkan kita harus mengeluarkan dari dalam hati kita. Karena sukacita itu adalah buah roh, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Di sana katakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi sukacita itu sudah ada di dalam kita. Sukacita itu tinggal kita keluarkan di dalam hari-hari ini sehingga kita memiliki semangat, kita memiliki imunitas yang kuat, kita memiliki daya juang yang kuat. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah sukacita karena Tuhan ini melimpah-limpah di dalam kehidupan kita semua. Karena sukacita ini akan menjadi perlindungan bagi kita. Sebagaimana Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa sukacita karena Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk karunia sukacita-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, dan kami mau terus menikmati sukacita ini, dan kami mau terus bersukacita di dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan bagi kami. Kami kuat, kami mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini karena ada sukacita sorga bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti